Shalom bagi kita semua. Terpujilah Tuhan, pengorbanannya yang menyelamatkan kita, kasih-Nya sempurna bagi kita. Maka sepatutnya kita datang bersyukur kepada Dia. Dia telah menolong kita dari maut. Sukacita Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Terima kasih Bapa. Syukur bagimu Tuhan. Kau baik bagi kami Tuhan. Pengorbananmu sempurna bagi kami. Tercurah bagi kita. Pujian Kau ya Tuhan. Bersujud kepadamu, oh Yesusku. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Memulihkan kami, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau mulia seumur hidupku. Ku mau menyembahmu. Mari umat Tuhan, datanglah sembahlah Dia. Karena kita bangkit berdiri semua. Pujilah Dia, sungguh pengorbanannya sempurna bagi kita.
sembah Dia. Bersyukurlah kepada Dia. Pengorbanannya sempurna bagi kita. Kami bersyukur, Kau ku sembah, Kau mulia. Kami bersyukur, terpuji Engkau, mulia nama-Mu Tuhan, agung nama-Mu. Yesus ku sembah, terima kasih. Kau ku sembah, Kau mulia Bapa, pengorbananmu sempurna. Syukur, glory bagimu, glory bagimu Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur, ku sembah Kau Tuhan, ku puji Engkau. Yesus ku sembah, terima kasih buat korban-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, kasih-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau, glory bagimu. Yesus ku sembah, ku puji Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dia telah menolong kita dari maut. Dia memulihkan setiap hidup kita. Datanglah kepada Tuhan, bersyukur atas segala kebaikannya, bahwa korbannya nyata bagi kita. Dia memberikan yang terbaik bagi kita. Dia peduli terhadap hidup kita. Bersyukurlah kepada Tuhan, sembahlah Dia, berikan terbaik apa yang kau miliki. Terpuji Engkau Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat korban-Mu. Kau menolong kami, Kau memulihkan kami Tuhan. Sekali lagi katakan, Engkau ku sembah, Kau mulia. Nyanyikan pujian dengan penuh pengertian. Yang layak disembah, yang terindah bagi kita. setiap kami yang berdiri di rumah ini saat ini. Kami adalah orang-orang yang sudah dibayar dengan darah Yesus yang mahal itu.
agar kami memiliki kehidupan yang baru, kehidupan yang jauh dari keterikatan dosa, kehidupan yang kudus seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hari ini Tuhan, Engkau ingatkan kami kembali betapa besar kasih-Mu pada setiap kami. Karena tanpa alasan, Kau memberikan anak-Mu itu untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ajari kami meresponi keselamatan itu dengan selalu bersyukur dan memberi diri kami menyembah Tuhan, beribadah kepada Engkau, melakukan kebenaran seperti yang Tuhan mau. Ajari kami Tuhan. Ajari kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Tak ada kata-kata yang bisa kami ucapkan hari ini selain hanya kata terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami adalah orang-orang yang sangat beruntung. Kami adalah orang-orang pilihan dari sekian banyak manusia yang di dunia ini. Kau memberikan keselamatan bagi setiap. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk tahun ini. Kami bisa merayakan Jumat Agung bersama dengan seluruh sidang jemaat yang bisa hadir saat ini Tuhan. Yang mungkin masih dalam perjalanan, Tuhan menolong mereka. Yang tidak bisa beribadah oleh karena keterbatasan atau karena halangan apapun, Tuhan menolong mereka. Dan kami juga berdoa bersetia para pelayan Tuhan yang diberikan kepercayaan melayani Engkau. Engkau memberikan mereka hikmat dan kekuatan dari Tuhan, membawa kami memuji dan menyembah Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami habiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom bagi kita semua. Terpuji Tuhan bahwa Dia yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan. Dia menjadi keselamatan kita dan kota benteng dalam hidup kita. Yang masih kuat berdiri, dipersilakan masih berdiri. Yang tidak kuat, dipersilakan juga duduk. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dia menara kekuatan kita, yang berkuasa bagi kita. Terpuji Engkau ya Bapa. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang teguh, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. ada kuasa dalam nama Yesus kita. Amin. Terima kasih Bapa. Nama yang berikan kekuatan bagi kita. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng
perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas Nama di atas segala nama, yang beri kekuatan, nama yang telah membebaskanku. segala tunduk pada Dia. Segala bangsa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Nama di atas segala nama, Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. nama yang telah membebaskanku. Segala bangsa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. 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 Puji Tuhan, ada kuasa dalam nama Yesus yang menjadi kota benteng kita, dan kekuatan kita, yang telah menolong kita. Terpujilah Tuhan. Puji Tuhan. Masih mau puji Tuhan? Masih kuat berdiri? Amin. Kita lanjutkan pujian kita. Dia telah mati bagi kita. Dia menolong kita. Amin. Kebebasan dan sukacitalah yang melengkapi dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Menjadi keselamatan kita. Kuasa maut telah dipatahkan. Kami bersyukur bagimu Bapa. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah gembalaku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik,
Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Tuhan Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He's so good to you. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Dia. Tapi saya lihat dari sini masih belum suka cita kita ini. Apakah sudah yakin keselamatan dari Dia? Dia telah membebaskan kita. Kuasa maut telah dipatahkan. Amin. Kita lanjut lagi pujian kita. Bersuka cita bagi Tuhan. Amin. Pujilah Dia. Karena Dialah yang menolong kita. Dan keagungannya sungguh nyata bagi kita. Maka sembahlah Dia. Dan berikan yang terbaik bagi Dia. Bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Puji. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Tapi saya lihat sini belum yakin dengan pujiannya. Nanti ketika referennya ku puji, nanti sebelah kiri saya dulu ya. Nanti referen kedua, ku puji lagi baru sebelah kanan saya, oke? Amin. Kita ulangi pujian kita. Ciptakan semuanya. Keagungan yang mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Sebelah kiri saya ku puji. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin.
kasih langit bumi. Sembah sujud dia sebelah kanan saya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Ku puji, Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Silakan sedang jemaat kembali duduk. Puji Tuhan. Hari ini hari yang spesial bagi kita, amin. Dia mengingatkan bagaimana korban Kristus itu nyata bagi kita. Dia menolong kita. Dia telah membebaskan kita dari kuasa maut. Kita persiapkan hidup kita, biarlah firman Tuhan yang menolong kita, yang memberikan kekuatan. Dan sepatutnya kita katakan kepada dia, terima kasih Tuhan untuk salib-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi kami. mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku.
berdiri. Firman Tuhan serahkan Bapak Gembala. Sekali lagi jemaat Tuhan, saya mengundang kita, ini momen 1 tahun 1 kali. Nyanyikan pujian ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dia sungguh baik, Dia baik, sungguh baik. Mahkota Yesus kepalamu. Kami orang berdosa. Jemaat yang hadir pada pagi hari ini, engkau orang berdosa. Kepalanya diberi mahkota duri karena pikiranmu selalu berbuat dosa dan memikirkan yang jahat. Terima kasih buat bilur-bilurmu Tuhan. Karena hidup kami, tubuh kami penuh dengan dosa, penuh dengan maut yang mencekam. Terima kasih Tuhan mentahirkan. Mari jemaat katakan, begitu besar, begitu besar Yesus, terima kasih-Mu padaku. Hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Katakan, terima kasih untuk begitu besar Tuhan, begitu besar Yesus, terima kasih-Mu padaku. Haleluya. Hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, tak terukur kebaikan-Mu, tak terbatas kasih setia-Mu Tuhan. Jiwa kami bersyukur. Oh, kami yang seharusnya binasa, kami diselamatkan oleh Tuhan. Kami ditolong oleh Tuhan. Sekarang kami menjadi milik-Mu, kami bersyukur. Menjadi milik-Mu Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur. Bersyukur kami bersyukur. Haleluya. Dosa-dosa kami sudah diampuni oleh Tuhan. Hari ini kami ingin memastikan kembali bahwa pengorbanan-Mu di kayu salib 2000-an lebih tahun yang lalu tidak akan menjadi sia-sia Tuhan. Hari ini hidup kami diubahkan. Hari ini hidup kami ditolong oleh Tuhan. Thank you for the cross. Terima kasih untuk salib-Mu. Kami siap merenungkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Pada Jumat Agung semacam ini, di berbagai negara, di belahan dunia,
termasuk juga di Asia Tenggara, khususnya di Filipina atau di Timor Leste, Papua Nugini dan sebagainya. Mereka pada siang hari atau sore hari nanti, mereka akan berbondong-bondong untuk semacam parade, untuk mengingat Via Dolorosa atau Jalan Salib. Bahkan tidak jarang di antara mereka ada yang rela waktu melakukan teatrikal begitu, ada yang rela menjadi volunteer atau sukarelawan yang kakinya dan tangannya dipaku beneran, ya, di sebuah kayu salib yang mereka buat, lalu tangannya dipaku, kakinya juga dipaku. Untuk apa? Untuk sedikit merasakan atau untuk sedikit mengingat peristiwa salib di mana Yesus Kristus telah disalibkan. Tetapi pada tahun 2022 kita merayakan Jumat Agung, memperingati Jumat Agung ini, tentu kita tidak ingin mengingat atau ingin merasakan kematian Yesus Kristus di kayu salib waktu itu dengan saya buka pendaftaran siapa yang mau disalib di sini. Enggak kan? Ya. Atau kita juga tidak ingin merayakan Jumat Agung itu dengan apa? Ada sukarelawan yang coba dicambuk-cambuk atau dicubit-cubit begitu. Tidak. Tetapi kita ingin merayakan atau memperingati Jumat Agung pada hari ini. Ada sesuatu yang harus kita petik, ada sesuatu yang harus kita pelajari untuk kita pakai dalam perjalanan hidup kita, khususnya mengakhiri bulan April ini sampai nanti mengakhiri tahun 2022. Selamat Jumat Agung dan Shalom untuk kita semuanya. Mari kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 27. Perjalanan salib dimulai pada peristiwa-peristiwa ini. Matius pasal 27 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 saya bacakan untuk sidang jemaat. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri, bunuh diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Seperti yang sudah saya singgung tadi di awal, ungkapan rasa syukur, ungkapan rasa terima kasih kita kepada Tuhan atas kematiannya di kayu salib. Tadi saya melihat dan menyaksikan sendiri jemaat juga baru menyanyi saja syair-syairnya. Kita sudah bersyukur gitu ya. Oh begitu besar kasih-Mu padaku sehingga Engkau memilih jalan salib itu. Lalu kita membaca ayat ini tadi, apa yang mau kita terima kasihin Pak? Mengapa kita harus berterima kasih ketika nats ini kita baca Pak? Oh saya melihat begitu sangat penting. Karena ketika nanti perjalanan salib itu sampai di Gunung Golgota, ketika Yesus disalib, maka darahnya itu mundur, maka darahnya itu berkuasa, maka darahnya itulah yang berlaku
untuk semua dosa-dosa dunia. Termasuk ayat-ayat yang barusan kita baca. Kita perlu berterima kasih untuk salib. Thanks. Berterima kasih untuk salib Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang mengambil keputusan yang salah. Berterima kasih kepada nats yang ditulis oleh Matius ini. Kita melihat ternyata manusia yang diwakili imam-imam kepala dan tua-tua Israel pada waktu itu disebutkan di ayat ini. Imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul. Berkumpul untuk apa? Mengambil keputusan. Keputusan apa? Mengerikan. Mengambil keputusan bukan untuk menolong orang. Mengambil keputusan bukan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Tapi mengambil keputusan untuk apa saudara? Membunuh. Pengorbanan Yesus di kayu salib untuk kita pada masa kini adalah untuk menebus segala pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Dan salah satu dosa itu adalah kita seringkali salah mengambil keputusan. Seringkali mengambil keputusan dan keputusan-keputusan kita seringkali adalah keputusan yang selalu menentang Allah. Saudara perhatikan, saya catat dengan baik. Keputusan yang diambil oleh pendeta-pendeta, imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi untuk membunuh Yesus. Itu adalah keputusan yang sangat-sangat menentang Allah. Kenapa Bapak Pendeta mengatakan begitu? Yes, sudah sangat jelas pada hukum Taurat. Hukum yang keberapa? Jangan membunuh. Yang keberapa? Yang keenam. Jangan membunuh. Imam-imam kepala setiap hari mengajarkan itu di bait suci. Jangan membunuh. Mulai dari kecil anak-anak Yahudi sudah dinyanyikan kalimat syahadatnya mereka, syahadat Yahudi. Allah itu Allah kita. Shem Hamayim. Mereka menyanyikan di telinganya yang sekarang ditiru oleh rekan-rekan kita tetangga di sebelah. Itu tradisi Yahudi, mulai dari kecil sudah dibacakan. Mereka mengikat di tangan mereka bentuk Shem, huruf Yahudi, ditulis di tangannya, ditaruh di jidatnya. Itu mereka lakukan sampai hari ini. Dan mulai dari kecil sudah diajarkan, jangan menyembah Allah lain. Allah kita adalah Yehova. Jangan membuat patung. Kuduskan hari Sabat. Saya waktu di Israel baru Jumat saudara. Jumat sore itu semua orang sudah sibuk semua. Karena besok Sabat. Harus segera siap-siap, jangan rame-rame di hotel semua tenang. Karena besok Sabat, kuduskanlah hari Sabat. Yang keempat, hormati ayah dan ibumu. Jangan membunuh. Dari kecil diingatkan jangan membunuh. Imam-imam kepala mengajarkan jangan membunuh. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan peristiwa Yesus yang menampakkan diri Allah yang menjadi manusia. Yang mengatakan akulah Mesias anak Allah yang hidup. Mereka berkumpul untuk mengambil satu keputusan. Yaitu keputusan yang salah. Keputusan yang menentang Allah. Pada waktu itu sudah jelas hukum untuk menghindari pembunuhan. Karena begitu ketat dan keras, jangan membunuh. Maka diatur di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-21. Saya tidak bacakan tapi saya ringkaskan. Di sana dikatakan, kalau ada orang yang berkelahi atau ada orang yang bermasalah, lalu dia menumbuk atau memukul temannya, giginya rontok. Ada pernah, giginya rontok, maka dibuat peraturan. Supaya adil, gigi ganti. Loh iya, gigi ganti gigi.
Jadi kalau ada berantem pukul-pukulan, rontok giginya, ya harus diganti. Mana gigi yang mana? Mana gigi yang mana? Tok, dirontokin. Tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Supaya adil, supaya tidak terjadi pembunuhan. Tetapi aneh bin ajaib, imam-imam kepala, hamba-hamba Tuhan yang waktu itu mengambil keputusan mereka justru menjadi keputusan yang menentang Allah. Kita baca satu nat sebelum saya menjelaskan apa sebenarnya yang sedang dilakukan oleh imam-imam kepala ini. Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-38. Yesus berbicara sebuah perumpamaan. Sebelum masuk pada Matius pasal yang ke-27 itu, inilah yang terjadi. Matius 21 ayat 38 dikatakan demikian. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, maka berkatalah seorang kepada yang lain, wah, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh. Dan supaya warisannya menjadi milik kita. Ayat 45. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Tidak ada yang menuduh, tidak ada yang menuding bahwa imam-imam kepala dan ahli Taurat adalah pembunuh, tapi mereka sendiri mengakuinya. Mereka menjadi marah sejak saat itu. Kita harus tangkap Yesus dan kita harus bunuh. Saudara perhatikan, Pak Pendeta, kok bisa terjadi seperti itu? Dia yang mengajarkan jangan membunuh, tetapi dia pelaku utama dari pembunuhan. Mengapa? Tidak ada kata yang lain, saudara. Kemunafikan. Saya ulangi. Bahaya kemunafikan di dalam gereja. Bahaya kemunafikan di dalam kekristenan. Itulah yang disebut oleh Yesus. Ragi. Ragi yang berbahaya. Kalau ibu-ibu masak makanan, masak roti. Kalau ada roti begitu, tepung. Dikasih ragi, tadinya rotinya keras, tepungnya keras. Dikasih ragi, langsung lembut. Raginya sedikit. Tetapi tepung yang begitu banyak bisa tiba-tiba dipengaruhi. Inilah kemunafikan. Inilah yang membuat kita sering salah dalam mengambil keputusan. Saya ulangi jemaat Tuhan, kematian Yesus Kristus kita syukuri karena Dia menolong kita untuk apa? Untuk lepas, jangan sampai salah mengambil keputusan. Mengapa sampai salah mengambil keputusan Pak Stephen? Karena munafik. Pendeta hanya menjadikan dasinya, jasnya atau pakaiannya, keagamaannya hanya menjadi pakaian. Anak-anak Tuhan yang melayani di depan sini bisa terjebak kena ragi kemunafikan. Hanya menggunakan mimbar, menggunakan altar untuk apa? Pakaian untuk menutupi kemunafikan. Sidang jemaat, kalau pendeta aja ada yang kayak gitu, apalagi? Loh, gak ada yang mau. Saya ulangi, kalau ada pendeta kayak gitu, apalagi? Iya toh Pak ya. Kalau ada satu pendeta kayak gitu, berarti jemaat berapa? Banyak. Tapi untung jemaat di sini doakan selalu jemaat ya, didoakan selalu pendetanya didoakan supaya jangan munafik. Karena kalau pendeta sudah munafik, maka jemaat adalah munafikers. Iya Pak ya, munafik kuadrat, iya kan? Tapi ini terjadi, kita selalu
Kita bisa terjebak mengambil keputusan yang salah dan menentang Allah. Karena apa? Karena kita munafik. Di gereja kita, aduh puji Tuhan, haleluya puji Tuhan. Di luar sana, aneh-aneh yang kita kerjain. Omongan kita di gereja, puji Tuhan, haleluya. Sampai di sana, semua daftar, bukan daftar menu ya, tapi daftar nama-nama hewan lengkap. Lengkap semua, kata-kata mutiara yang ada di Surabaya semua hafal. Pikiran dan hati kita selalu dikotori, dicemari. Inilah imam-imam kepala. Yesus mati di kayu salib memang bukan lagi untuk imam-imam kepala itu. Karena mereka tidak bertobat, karena mereka munafik. Tetapi Yesus yang mati di kayu salib itu sekarang untuk menolong pendeta Stephen, menolong istrinya, menolong sidang jemaat. Jangan membuat keputusan yang menentang Allah. Amin. Jangan. Ketika kita mencari pekerjaan, jangan membuat keputusan yang menentang Allah. Ketika kita mencari jodoh, waktunya mencari jodoh, jangan membuat keputusan yang menentang Allah. Jangan. Ketika kita harus marah, jangan membuat keputusan yang menentang Allah. Ketika kita mengatakan, Tuhan terima kasih untuk salib-Mu, kita bersyukur. Tuhan tolong saya, supaya saya mengambil keputusan-keputusan, jangan sampai keliru. Amin saudara, jangan sampai keliru. Pendeta bisa marah, bisa emosi, bisa saja, tapi jangan sampai keliru. Suami, istri melihat pasangannya ada masalah, ada kekurangan, jangan sampai keliru. Ingat darah Yesus ketika Yesus mati di kayu salib, salah satu kegunaannya adalah membuat kita mengambil keputusan yang tepat. Amin. Yang tepat. Jangan sampai kita menentang Allah. Berdoa sungguh-sungguh seperti yang dialami oleh Yudas. Yudas mengambil keputusan yang salah. Saudara perhatikan ketika Yudas dalam ayat yang barusan kita baca ada yang sangat unik. Mari kita coba kembali ke pasal 27 tadi, ayat yang ketiga. Ini yang seringkali dipakai orang untuk mengatakan bahwa Yudas itu sekarang ada di pangkuan Bapa di surga. Tapi coba kita akan lihat. Ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam dikatakan demikian. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, baca semua. Sekali lagi, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa. Perhatikan dua kalimat ini. Menyesallah ia dan aku telah berdosa. Penyesalan yang salah. Pengakuan yang keliru. Kematian Yesus di kayu salib untuk menolong kita menyesal, meminta ampun, permohonan kepada Allah itu jangan sampai keliru. Loh kok Pak Pendeta bisa mengatakan begitu? Perhatikan saudara. Bukan Pak Stephen yang mengatakan, tetapi firman Allah telah mencatat di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 12 dikatakan begini, saya baca aja ya. Ini Yesus yang bicara, selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa,
selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Ini adalah Yudas. Yesus sedang bicara tentang Yudas. 11 orang itu Bapa, telah aku jaga bersama-sama dengan engkau. Kecuali dia yang sudah ditetapkan untuk binasa. Loh, bagaimana? Tadi katanya Yudas menyesallah ia. Dan dia sendiri mengatakan, aku telah berdosa. Saudara, di sini letaknya. Kalimat ini bisa dikatakan oleh semua orang. Termasuk orang yang beragama apapun. Aku menyesal. Kalimat ini bisa diungkapkan oleh orang. Aku bersalah, aku berdosa. Tapi mengapa Yesus sendiri mengatakan Yudas binasa? Mengapa? Saya kemudian menemukan dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 42. Ada keterangan yang mengatakan ternyata Yudas tidak pernah percaya. Saya baca Lukas 23 ayat 42, lalu ia berkata, Yohanes 6 ya. Yohanes 6 ayat 64. Yohanes 6 ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Sekarang kita lihat, ternyata penyesalan dari Yudas, pengakuan dari Yudas berbeda dengan orang yang ada di sebelah salib Yesus. Kan ada dua kan? Ada dua penjahat, di sebelah kiri satu dan di sebelah kanan satu. Mengapa Yesus mengatakan kepada salah satu orang yang penjahat ini disalib? Mengapa Yesus katakan, hari ini engkau bersama-sama aku di sorga, di Firdaus. Loh, dia penjahat. Kok bisa masuk surga? Yudas sudah menyesal. Yudas sudah mengatakan dia berdosa. Mengapa dia binasa? Saudara perhatikan. Yang dikatakan oleh penjahat yang di sebelahnya Yesus itu kalimatnya begini. Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai Mesias, sebagai raja. Perhatikan saudara. Yudas mengatakan aku menyesal. Yudas mengatakan aku telah berdosa. Penjahat ini mengatakan ingat akan aku ketika engkau datang sebagai raja, sebagai Mesias. Disinilah letaknya saudara. Yudas 3,5 tahun mengikut Yesus. Tapi Alkitab mengatakan Yudas tidak pernah percaya. Yudas tidak pernah percaya Yesus adalah Mesias. Yudas hanya memanfaatkan Yesus untuk apa? Semua hasil pelayanan, uang-uang hasil pelayanan disimpan di Yudas. Dia bendahara. Dan bendahara ini dan Yudas ini sering mencuri uang pelayanan mereka. Saudara perhatikan, Yudas tidak pernah percaya. Jadi penyesalan-penyesalan orang di luar sana, aduh aku menyesal kenapa tadi aku makan sambal banyak-banyak sekarang perutku sah. Ya, tidak ada hubungannya dengan Tuhan, itu penyesalan yang biasa-biasa. Aduh tadi aku sudah salah, belum lampu merah, aku sudah nerobos aja. Sekarang ditabraklah motorku ini, jadi Yang seperti itulah penyesalannya Yudas. Penyesalannya Yudas tidak lahir dari rasa percaya. Pengakuan dari Yudas hanya disampaikan kepada imam-imam kepala. Siapa? Siapa imam kepala? Sesama teman munafikers. Saya ulangi. Yudas datang ketika dia lihat, waduh, sudah diputuskan kawan-kawanku ini Yesus dihukum mati. Lalu dia bilang, aku menyesal. Dia ngomong sama imam-imam kepala, aku menyesal, tak balik no. Ini untuk kamu aja. Penyesalan harus disampaikan di hadapan
Tuhan. Amin saudara. Penyesalan kita harus kita sampaikan ke hadapan Tuhan. Yudas menyampaikan penyesalannya kepada sesama rekan sekejawat pembunuh, sesama penjahat, bukan penyesalan kepada Tuhan. Itulah yang menjadi bukti mengapa dia binasa. Karena dari awal dia tidak percaya kepada Tuhan. Penyesalan anak-anak Tuhan berbeda dengan penyesalan-penyesalan orang. Salah makan sambal, salah jalan kaki, salah mengambil uang, salah menimba ilmu. Itu penyesalan-penyesalan yang horizontal. Tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Tetapi ketika orang yang berada di salib itu mengatakan, I believe in you. Aku percaya kepadamu. Ingat akan aku ya. Aku percaya kamu Mesias akan datang sebagai Raja. Ini saudara. Penyesalan-penyesalan kita menjadi berarti kalau penyesalan itu kita katakan di hadapan Tuhan. Seorang suami yang mengatakan kesalahannya kepada istrinya, aku menyesal. Dia bicara kepada istrinya sebagai anak Tuhan yang ditebus juga oleh darah Yesus. Maka darah Yesus yang kudus itu yang kita nyanyikan tadi akan mengampuni kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Amin. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8, coba kita baca. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 saja langsung. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Mari jemaat, saya rindu jemaat untuk ikut membacakannya. Supaya engkau tahu engkau dikasihi oleh Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1, 2, ya. Puji Tuhan, ketika kita mengaku dosa kita di hadapan Allah, iya, maka iya di hadapan Dia adalah setia dan adil. Tuhan tidak akan pernah melihat pelanggarannya Yudas yang mengkhianati tuannya, yang menjualnya dengan 30 keping perak. Kalau dia menyesal dan mengakui kesalahannya di hadapan Dia. Maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin saudara. Para koruptor-koruptor saya sudah cek dan saya lihat. Khususnya korban-korban oleh karena uang-uang trading, kripto dan sebagainya itu. Begitu mereka ditangkap yang crazy rich itu. Yang kaya, yang gila-gila itu kan. Crazy rich kan artinya kaya gila kan. Orang kaya gila. Jangan mau kaya lah, kalau jadi gila. Begitu mereka ditangkap, bolak-balik mereka masuk TV dan mengatakan, saya menyesal, kami minta maaf karena sudah mengambil uangnya masyarakat. Begitu dia keluar, dia bikin lebih besar. Kapok-kapok sambel, betul ya? Kapok-kapok kapok lombok makan. Mana? Minum. Begitu minum. Aduh, kapok mana. Kapok yang dimaksud itu adalah jadi beresiko begini, tapi begitu resiko sudah selesai, diulangi lagi. Penyesalan kita. Penyesalan Petrus yang mengkhianati Yesus. Pengkhianatan yang dilakukan oleh Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dia menangis. Dia menangis ketika ayam berkokok. Yesus melihat matanya dia menangis. Karena apa? Dia mengingat bahwa Yesus telah berkata, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Petrus menangis. Inilah penyesalan yang benar. Petrus berjanji, aku tidak akan mengulangi itu lagi. Amin saudara.
Petrus menuliskan 1 Petrus dan kitab 2 Petrus. Dan di sana dia berkata, ayo belajar menderita bersama dengan Yesus yuk. Karena aku dulu gagal. Ketika Yesus ditangkap, aku menyangkal dia 3 kali. Aku tidak mau menderita. Lalu dia tuliskan dalam suratnya 1 Petrus, 2 Petrus. Adalah kasih karunia. Kalau kita menderita bersama dengan Kristus. Amin saudara. Menyesallah di hadapan Tuhan. Mengakulah di hadapan Tuhan. Tindakan orang yang menyesali kesalahannya, mengaku di hadapan Tuhan, maka selalu ada solusi. Amin. Perhatikan, saya ulangi kalimat ini. Orang-orang yang menyesal, engkau tidak dibuang oleh Tuhan. Orang-orang yang mengaku tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Orang-orang yang menyesal dan mengaku di hadapan Tuhan, selalu ada jalan keluar terbit untuk dia. Amin. Yudas, karena penyesalannya bukan karena didasari orang percaya. Apa yang dia lakukan? Ketika dia menyatakan aku menyesal, aku berdosa. Dia pergi untuk bunuh diri. Ingat anak-anak muda, ingat kita orang-orang tua, mbah-mbah lansia yang di lantai bawah, perhatikan baik-baik. Ketika kita mengakui kita salah, ketika kita mengakui kita gagal, kalau engkau orang percaya, bukan putus asa hasilnya. Amin. Bukan putus asa hasilnya. Sungguhan saya mau katakan ini di hadapan sidang jemaat, di hadapan Tuhan. Ya pendeta bisa salah. Ya jemaat bisa salah. Istri bisa salah. Suami bisa salah. Anak-anak bisa salah. Tetapi ketika kita mengatakan, I am so sorry. Tuhan, aku minta maaf. Tuhan, aku menyesal. Tuhan, aku menyesal. Ya jangan bunuh diri. Amin. Kalau kita mengatakan menyesal, aku bersalah di hadapan Tuhan. Entah itu salahmu kepada sesamamu. Ingat, begitu kamu selesai ngomong itu sama Tuhan, ada jalan keluar. Amin. Ada jalan keluar. Bukan bunuh diri, bukan putus asa, bukan meninggalkan Tuhan seperti Yudas, tapi seperti Petrus. Begitu dia menyesal, dia menangis habis-habisan. Dia bilang di akhir hidupnya di kota Roma, ketika dia akan dieksekusi, dihukum mati, sama seperti Yesus hukumannya salib waktu itu. Dia bilang, aku tidak layak dihukum seperti guruku. Aku tidak layak disalib seperti guruku. Salibkan aku dengan kepala yang terbalik. Ini Petrus. Thomas mati di India ditombak, tapi Petrus mati disalib. Tapi dia tidak mau salib seperti ini. Ada macam-macam salib di Roma waktu itu, di zaman Roma itu. Tapi dia bilang, aku tidak layak karena aku telah pernah menyangkal Yesus. Salibkan saya, tetapi dengan kepalaku yang terbalik. Dia menyadari orang yang menyesali kesalahannya di hadapan Tuhan, dia akan memiliki satu kekuatan yang luar biasa. Amin saudara. Kalau dulu Petrus pengecut, tapi ketika dia menyesal dan mengerti kasih Tuhan, tatapan mata Yesus yang akan segera disalib, ketika Yesus menatap dia, itu bukan tatapan penghakiman. Itu bukan tatapan penghakiman, tapi tatapan kasih karunia. Dan Yesus sedang berkata lewat tatapan matanya, I give you second chance. Aku memberikan engkau kesempatan. Tolong rekan-rekan kita, pasangan hidup kita, kalau dia menyesal, tapi katakan menyesal di hadapan Tuhan. Ketika dia menyesali kesalahannya, tolong berikan kesempatan.
Halo, tolong berikan kesempatan. Di dalam sidang jemaat ini juga begitu. Tidak ada istilahnya pendeta menolak sidang jemaat. Tidak ada istilahnya pendeta gereja membuang jemaat, tidak ada. Pintu ini selalu terbuka untuk saudara, amin. Tetapi menyesallah di hadapan Tuhan. Tetapi mengakulah di hadapan Tuhan. Dan buktikan pengakuanmu itu benar di hadapan Tuhan. Tataplah, berubahlah, tataplah jalan keluar dan solusi-solusi di masa depan. Amin. Salibnya Yesus ini menolong kita untuk apa? Agar kita memperbaiki penyesalan kita. Jangan menyesal kapok-kapok Lombok, tapi menyesallah untuk apa? Untuk perubahan. Mari kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Kita bersyukur kepada Tuhan pada Jumat Agung ini. Kematian Kristus memperbaiki sikap-sikap hidup kita, menolong kita. Jangan sampai salah mengambil keputusan. Jangan sampai keliru mengambil keputusan. Kalau ada keputusan yang harus diambil oleh suami istri dalam keluarga, diskusikan dengan keluargamu dan berdoa. Jangan menentang Tuhan. Jangan mengambil keputusan yang menentang Tuhan. Ambillah keputusan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat salib-Mu, buat pengorbanan-Mu. Mahkota ya Tuhan. Terima Amin. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Mari semuanya kita bersyukur, nyanyikan. Engkau berbicara langsung kepada Tuhanmu. Yesus. Di kepalamu menebus pikiranku. Oh, kami sudah diampuni oleh Tuhan. Bilur-bilur-Mu untuk sakit hati kami, untuk sakit di dalam hati kami. Banyak yang telah menyakiti perasaan kami. Bilur-Mu Yesus menyembuhkan sakitku. Oh, terima kasih. Mentahirkan. Mari berdiri bersama-sama, angkatlah tanganmu. Begitu besar kasih-Mu, Bapa.
Haleluya. Jalan salib Untuk saya Tuhan, pengorbananmu selamatkan hidupku. katakan jemaat. Terima kasih untuk salib, Begitu besar begitu kasih-Mu. besar kasih-Mu padaku. Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Hati saya digerakkan Tuhan. Barangkali ada sidang jemaat. Saya sudah berdoa Pak, tapi saya mau didoakan pada Jumat Agung ini. Supaya jangan salah mengambil keputusan. Atau kalau sudah ada keputusan-keputusan yang salah. Hari ini kami menyesal. Hari ini aku menyesal. Atau jika ada jemaat Tuhan juga, pergumulan-pergumulan hidup dalam mengiring Tuhan ini. Engkau butuh didoakan Bapak Gembala. Mari berdiri di depan sini, ada cukup tempat untuk engkau. Mahkota duri di kepalamu. Datang bukan kepada pendetamu, datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Oh, kami datang, aku perlu Engkau. Oh, Menebus perbuatan terima kasih. Bilur, di sekujurku. aku perlu Engkau Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Jemaat yang lain juga datanglah kepada Tuhan. Saya juga akan berdoa untuk kalian. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu selamatkan
selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salibmu, begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salibmu, pengorbananmu. Yang sudah didoakan bisa kembali ke tempat masing-masing. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu. Terima kasih untuk salibmu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kepadamu hamba menyerahkan seluruh sidang jemaat. Yang di lantai 1 juga yang hambamu tidak sempat jangkau. Tetapi saat ini letakkanlah tanganmu di atas kepala mereka. Dan berkatilah sidang jemaatmu. Jamahlah dan mampukanlah mereka. Oleh karena pertolongan salibmu, kami akan ditolong dan diberkati Tuhan pada waktu-waktu mendatang. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kau memberkati apa yang Tuhan berkati kami. Bapa, berkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Petugas kolektif persilakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Om Mama dan Panti yang akan ditayangkan melalui video. Via Dolorosa di kota Yerusalem, Dia yang tak berdosa menderita.
Kini tiba saatnya pengumuman dari panitia Paskah. Persilakan. Ya, salam buat semua. Ya, saat ini kami akan mengumumkan tentang kegiatan kita dalam merayakan Paskah. Yang pertama ada perlombaan Paskah hari Minggu. Tapi sekarang ada pembagian kayak pengumuman untuk perlombaan hari Minggu yang kita adakan. Yang pertama lomba menghias telur. Ya, lomba menghias telur dan ada syarat-syarat yang harus kita lakukan. Yang pertama, lomba dapat diikuti oleh individu atau kelompok atau secara keluarga. Ya, bisa diikuti. Yang kedua, tiap kelompok terdiri dari 3 orang, minimal 3 orang. Yang ketiga, setiap peserta wajib mencantumkan nama di telur masing-masing di setiap kelompok dan juga memberikan tema, ya, dan juga memberikan tema yang setiap kelompok suka, memberikan tema dengan sesuai perayaan Paskah kita. Dan yang keempat dan yang kelima, nanti setelah ini panitia akan membagikan telur dibawa di rumah dan peralatannya masing-masing, ya, cari masing-masing. Panitia tidak menyediakan peralatan untuk menghias telur. Dan yang keenam, setiap peserta wajib menyerahkan telur sebelum mulai ibadah hari Minggu. Maksudnya sebelum mulai ibadah telur yang sudah dihias diserahkan kepada panitia seperti saya, Vian dan juga Vivin. Ya, kami akan menunggu di depan pintu sebelum mulai ibadah. Dan yang berikutnya secara penilaian, ya, secara penilaian 100 siapa yang lebih bagus. Ya, siapa yang lebih bagus ia akan mendapatkan juara 1 dan juara berdiri dari 3, yaitu juara 1, juara 2 dan juara 3. Makanya hias sebagus-bagus mungkin agar bisa mendapat juara. Dan yang berikut ini khusus untuk oma-oma dan juga adik-adik sekolah minggu, yaitu untuk lomba mencari telur. Ya, ini khusus buat oma-oma dan juga adik-adik sekolah minggu, yaitu untuk mencari telur. Nanti kita adakan di bawah, ya. Ya, kita adakan nanti di bawah. Tetapi untuk oma-oma itu nanti akan didampingin oleh kaum muda. Ya, untuk mencari telur bersama-sama. Kan nggak mungkin oma-oma bisa jalan sendiri, oma-oma belum tahu, nanti dituntut oleh kaum muda. Dan sama juga penilaiannya di situ juga nanti. Ya, sekian pengumuman. Terima kasih. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk panitia Paskah. Dan tiba saatnya pengumuman dari Ibu Gembala. Ya, pengumuman untuk kita hari ini setelah ibadah sekolah minggu tinggal sebentar ya untuk latihan. Mereka ada persembahan pujian langsung live hari Minggu. Jadi perlu dilatih dulu karena minggu lalu tidak semua datang, nggak sampai setengah. Jadi hari ini latihan, nanti dilatih sama Kak Angel. Sebentar saja ya nak, paling 5 menit atau 10 menit ya habis ibadah ini. Kemudian hari Minggu, ibadah Paskah kita hari Minggu itu jam 9 pagi. Ya, dibuat jam 9 pagi supaya tidak terlalu pagi bagi kita yang punya anak-anak kecil. Silahkan datang dan setelah ibadah kita akan ada perjamuan suci juga. Setelah
acara ibadah akan ada perayaan-perayaan tadi seperti yang disampaikan oleh panitia Paskah, ada pengumuman pemenang lomba menghias ya, dan juga nanti ada kegiatan having fun saja untuk mencari telur Paskah di gedung sebelah sebelum kita menikmati jamuan makan siang bersama ya. Kemudian kami ingatkan kembali untuk rencana kita tahun ini akan mengadakan retreat pada bulan Desember untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, keluarga Healing Insight, bahkan juga keluarga yang tidak berada di sini juga silahkan, akan kita adakan di Prigen ya. Ada itu dan diadakan pada tanggal 24 sampai 26 Desember. Kita akan adakan KKR Natal sekali retreat juga di sana dengan estimasi peserta 100 orang dan estimasi biaya 30 juta. Dan jika dibagi akan didapatkan angka 300.000 per orang. Oleh karena itu untuk meringankan pembiayaan maka dibuat sistem menabung. Di bendahara ada buku tabungan yang Bapak Ibu Saudara bisa menabung setiap minggu kah, setiap bulan kah, sehingga pada hari H tidak terlalu berat untuk melunasi dari estimasi uang yang kita perlukan selama retreat tersebut. Tapi hal yang paling penting adalah didoakan ya, karena jangan langsung aduh uangnya banyak. Berdoa saja dulu ya. Kita bisa, keyakinan kita kepada Tuhan setiap acara Tuhan bisa mencukupkan, dan harapannya jangan ada yang terkendala tidak ikut hanya karena tidak melunasi atau tidak dana. Itu kami sebagai gembala tidak suka itu ya. Tidak ada halangan yang membuat karena nggak ada uang, enggak. Silahkan datang. Ya, yang membuat kita mungkin tidak hadir itu mungkin ada tiba-tiba kegiatan yang tidak bisa ditunda, itu saja ya. Jadi tolong menghubungi tim bendahara, Elpri dan juga Mbak Ata. Silakan menghubungi untuk memberikan tabungan. Nanti Mbak Ata sendiri yang akan koordinasi dengan bagian keuangan kita. Itu saja pengumuman dan perlu saya tegaskan sedikit. Nanti yang dibagi itu hari ini dibagi telur Paskah itu telur plastik. Ya, jadi jangan khawatir busuk laan, enggak ya. Telur plastik akan dibagikan di sana setelah kita pulang dari tempat ini. Bisa diambil, jadi pastikan dulu sebelum pulang siapa. Apakah per keluarga, per kelompok atau perorangan. Setiap orang akan mendapatkan satu, setiap kelompok akan mendapatkan satu ya. Kemudian nanti akan dikumpulkan di sini. Dan nama yang disebut nama ditaruh di belakang karena kelihatan di depan nanti juri tidak adil. Oh kasihan, dikasih aja menang gitu ya. Jadi disembunyikan aja namanya di belakang atau apa, nanti setelah pemenang akan ditampilkan. Ada 2 kategori pemenang yaitu kelompok dan individu. Juara 1, 2, 3 untuk kelompok, juara 1, 2, 3 untuk individu ya. Jadi ada 6 pemenangnya. Tapi untuk mencari telur tidak ada hadiah, hadiahnya adalah mendapat telur sebanyak-banyaknya ya. Jadi hanya having fun saja. Jadi nanti pada hari Minggu kita kasih waktu untuk kita yang tidak ikut terlibat, memberi waktu untuk anak sekolah minggu dan para om-oma yang di bawah untuk mencari, dan kita hanya menonton dan memberi semangat saja ya. Puji Tuhan, itu pengumuman dari kami. Jika ada pengumuman-pengumuman lain akan kami sampaikan melalui grup kita kepada sidang jemaat. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri pada kita. Saya undang sidang jemaat untuk makin berdiri. Begitu besar kasih-Mu padamu. Begitu besar kasih-Mu padamu. Doa berkat silakan Bapak Gembala. Ada anak-anak kecil di luar. Kalau ada anak-anak kecil dibawa ke depan. Bapak Pendeta mau berdoa untuk anak-anak kecil. Mari. Terima kasih untuk salib begitu besar, begitu besar. Mari anak-anak kecil datang sama Tuhan. Sini, mari. Daku hingga kau pilih jalan salibmu, pengorbananmu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salibmu.
kasih-Mu padaku hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu. Amin. Selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Tidak ada kata yang lain, sidang jemaat, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang mengasihi engkau, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, Allah Tritunggal, Dialah yang memberkati engkau sekalian. Diberkatilah usaha pekerjaanmu, berhasillah karena Tuhan. Diberkatilah nikah rumah tanggamu, Tuhan tolong bahagia dan nikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Anak-anak kecil, anak-anak remaja muda, dewasa hingga yang lanjut usia, penyertaannya, kemurahannya, dan banyak berkat yang Tuhan sediakan untuk engkau. Engkau terima hari ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Bapa terima kasih. Bapa